Siapa sih yang nggak pernah denger lagu Bolo-Bolo? Lagu hits yang dirilis 1 tahun usai reformasi tahun 98 itu melambungkan nama pelantunnya, yaitu penyanyi cilik Agustina Hermanto, atau yang lebih dikenal dengan Tina Tun. 20 tahun kemudian, setelah lulus dari pendidikan sarjana komputer dan magister ilmu hukum, Tina Tun terjun ke dunia politik. Dia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Tina Tun pun terpilih sebagai wakil rakyat dan kini menjadi anggota Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat. Berikut cuplikan wawancaranya dengan tim Halupuan. Ini kan aku juga tahu dari Halupuan juga kan ada lagi menunjukkan program-program misalnya kayak ngasih makanan gitu ya bubuk daun kelor. Ya, itu harus disosialisasikan lebih gencar lagi. Terus juga bisa diaplikasikan di posyandu, terus ibu-ibu di daerah, di desa-desa, di kecamatan kelurahan gitu kan, di RT RW gitu. Kenapa? Karena ya selain infrastruktur juga harus ada gizi-gizi yang memadai untuk anak-anak tersebut gitu kan. Ya itu yang sebetulnya harusnya aku udah pernah bilang berapa kali ya gitu di rapat, ini harus ada anggaran tambahan nih untuk ini gitu. Kalau misalnya di daerah aku kan yang hebohnya tuh bubur kacang hijau gitu-gitu kan ya. Nah itu kan suka kurang gitu kan anggarannya untuk itu. Sedangkan kan kadang-kadang ya kita apalagi sekarang lagi COVID ya gitu ya. Yep. Secara ekonomi, selain kesehatan, ekonomi dan sosial itu kan sangat-sangat terpengaruh gitu ya. Dalam arti gini, mau makanannya susah gitu orang tuanya. Jadi akhirnya anak kan cuma dapat makanan yang mungkin dari paket bansos gitu, atau yang kayak mie instan dan lain-lain gitu kan. Itu pun bahkan dibagi-bagi jatahnya dengan anggota keluarga lain. Makanya aku bilang ya harus ada anggaran tambahan untuk itu, kacang hijau, susu dan lain-lain gitu. Oke, siap. Ya mungkin nanti satu lagi bisa kolaborasi nih dengan Halupuan ya gitu ya. Maksudnya kalau memang ada program-program penyuluhan, edukasi juga penting ya, karena banyak juga yang nggak sadar. Iya, mantap. Untuk stuntingnya sendiri orang tuh masih nggak tahu loh apa sih stunting gitu kan. Jadi dari 30% ke 15% itu kan setengahnya sendiri gitu. Aku rasa itu mustahil kalau nggak ada kerjasama semua stakeholder gitu ya. Pertama, makanya aku apresiasi untuk gerakan Halupuan untuk permasalahan stunting ini ya gitu, karena kan aku balik lagi bilang bahwa ini tuh cikal bakalnya dari generasi penerus bangsa nih. Kalau generasi penerus bangsa kita, anak-anak kita kurangan gizi, terus juga pada tidak mengerti soal misalnya mereka punya anak di usia yang sangat dini gitu kan, terus udah gitu nggak ngerti cara pola asuh dan lain-lain, itu sangat berbahaya sekali gitu. Karena kita lihat aja ya generasi sekarang aja, apalagi ditambah dengan sosmed, gadget dan lain-lain, TikTok, ya, Reels sekarang di Instagram, ya udah gitu aja, senangnya games apa gitu. Pikirannya juga nggak panjang dan itu kan bahaya ya gitu. Kan apalagi gizi yang kurang, mereka mungkin pada sekarang sekolah aja online gitu, gimana mau fokus gitu. Jadi balik lagi ini ke sosialisasi sebetulnya ya gitu ya, dan kerjasama semua pihak dari pemerintah, public figure, terus tokoh masyarakat, semua itu bersatu sama-sama untuk mensosialisasikan masalah stunting ini. Karena stunting ini kan juga ibaratnya penyakit yang turun-menurun nih gitu ya. Jadi kalau misalnya si ibu nggak sehat, kurang pengetahuan soal itu ya, contoh misalnya anak-anak remaja yang di bawah umur sudah hamil, punya anak, dianya aja gizinya nggak baik, apalagi anaknya pada saat lahir misalnya gitu kan. Karena pada saat hamil mungkin dia tidak mempunyai wawasan dan pengetahuan yang cukup bahwa ini kalau lagi hamil tuh harus makan ini, minum ini, apa segala macam yang dilarang ini itu. Mungkin itu kan kurang, apalagi secara remaja itu kan mentalnya, terus pemikirannya juga pasti belum sedewasa orang-orang yang sudah cukup umur ya itu. Lalu ketika anaknya lahir, pola asuhnya, dikasih gizi makanannya apa segala macam, mungkin sebatas taunya harus dikasih ASI misalnya, tapi lalu empati dan lain-lain gitu kan, itu tidak mereka tidak paham gitu ya. Makanya apalagi zaman sekarang semua instan, lihatnya dari Google, lihatnya dari Instagram maupun dari TikTok, misalnya sosial media. Melihat artis ini, pola asuh anaknya begini, lihat artis ini, lihat si
public figure ini pola asuhnya begini. Terus dicampur-campur dia kayak cuman mau ngikutin tren doang. Padahal mungkin anaknya kurang gizi misalnya. Terus udah gitu dikasih makanan yang sesuai dengan anak orang lain, misalnya kan kayak gitu. Padahal dia juga nggak tahu kan ketika di balik layar mereka bikin konten itu, anak itu kan dikasih vitamin, ke dokter dan lain-lain gitu. Jadi adalah ini kan untuk mensosialisasikan gitu kan bahwa ada nih makanan-makanan lain yang selain sekarang kan orang cuma taunya bubur kacang hijau. Habis imunisasi minta bubur kacang hijau. Habis nimbang minta bubur kacang hijau. Sekarang pun ada yang habis vaksin COVID minta bubur kacang hijau. Itu kan maksudnya kayak orang Indonesia itu contohnya menyehatkan adalah bubur kacang hijau. Padahal ada yang lain seperti bubur daun kelor. Terus juga masih banyak lagi lah ya makanan-makanan bergizi lainnya yang bisa menjadi program unggulan gitu kan untuk meningkatkan gizi anak. Ya jadi ya ini seperti ini sekarang di Halo Puan mencanangkan bubur daun kelor. Lalu misalnya nanti ada riset lagi, oh ternyata daun ini nih bagus nih kalau dicampur pakai. Itu kan penting sekali. Kita lihat aja sekarang ya. Di Indonesia ini kan yang namanya sumber daya alamnya itu luar biasa loh gitu. Bahkan obat-obatan apa segala macam ya, kalau misalnya kita ibaratnya kita balik ke zaman dulu gitu ya, itu kan ada semua di sini gitu, dari rempah apa sampai bisa bikin obat-obatan. Tapi sekarang kan nyatanya kita kayak vitamin apa segala macam banyak yang ngambil dari luar, kayak mereka bikinnya dari kimia dan lain-lain gitu kan. Terus bahkan untuk vitamin aja mungkin kalau kayak sekarang dicanangkan bubur daun kelor gitu kan, mungkin di luar negeri udah ada tapi yang kimia apa segala macam. Lebih sehat yang ini dong, lebih natural, nggak ada efek samping, gampang didapetnya, bisa nanam sendiri, bisa numbuk sendiri, dimakan, bisa mau caranya mau dibubur kayak mau disusuin kayak apa, itu kan aturan kita sendiri. Sebenarnya ada kan budaya gitu kan, gerakan melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah itu memang sangat sekarang tuh sangat diperlukan sekali gitu ya, karena banyak anak muda juga sekarang yang akhirnya hanya taunya budaya-budaya luar, musik-musik luar gitu kan. Bahkan musik di sini juga nyadurnya dari musik luar, tarian-tariannya kayak misalnya dari K-pop, dari tarian barat dan lain-lain. Mereka lebih adore sampai bahkan ada satu fast food yang bikin kolaborasi sama band luar, terus tiba-tiba sampai bikin klaster COVID baru ya dari Gojek-Gojeknya itu gitu kan, yang sampai orang ngantri kayak orang parah banget gitu. Waduh. Kan berarti kan itu kan something yang harusnya kita bisa loh gitu loh, mengimbangi itu gitu, nggak salah gitu. Itu budaya luar itu juga kadang-kadang bisa kita lihat bahwa itu jadi motivasi kita untuk bisa melestarikan budaya kita kan kayak gitu. Tapi ya balik lagi, memang sekarang ini harus dari semuanya nih harus saling mendukung lah. Balik lagi dari pemerintah, dari pelaku seni, dari juga masyarakat menyadari bahwa gerakan mencintai budaya sendiri itu sangat penting gitu ya. Makanya kalau ada organisasi maupun kayak seperti Halo Puan, gerakan-gerakan yang memang mengajak orang-orang banyak gitu kan untuk mencintai budaya, bisa mengaplikasikan budaya itu ke kehidupan sehari-hari. Misalnya kita orang Betawi senangnya jadi bisa senang lenong, bisa senang pantun dan lain-lain kayak gitu kan. Itu juga harus juga mungkin media ya gitu ya, kayak dari TV, terus sosial media dan lain-lain gitu. Jadi ya harus kolaborasi lah semuanya, karena memang sekarang ini kayak di Jakarta aja gitu, di kala kita sulit sekarang ini ya menghadapi tantangan COVID-19 gitu kan, yang bukan hanya dihadapi oleh Indonesia aja tapi seluruh dunia. Anak muda itu sebetulnya kalau aku bilang tuh miracle and magical gitu ya. Kita tuh bisa menjadi satu keajaiban gitu ya kalau kita mau gitu loh. Maka Bung Karno bilang kan 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 anak muda bisa mengubah dunia. That's true gitu ya. Bahwa kalau kita punya mimpi, punya tekad dan memang kita mau, itu kita bisa. Makanya dalam hal seperti ini, satu ya, pertama jangan kita putus asa gitu ya karena keadaan gitu ya. Kedua, kita harus bisa berinovasi. Kita harus bisa berpikir, jangan hanya menjadi followers tapi jadi initiator, jadi orang yang bisa berkreasi
dan juga bisa menciptakan sesuatu gitu ya. Mungkin banyak anak muda sekarang ya, aduh sekolah aja online, mau cari kerja susah, bahkan udah dapet kerjaan malah dipecat dan lain-lain. Nah itu jadikan semangat gitu, karena apa? Ekstranya anak muda itu kan kita satu masih mencari pengalaman, kedua masih energinya masih sangat-sangat banyak dibandingkan orang-orang tua gitu kan. Terus ketiga juga kita masih punya perjalanan yang sangat panjang gitu. Jadi jangan berpikiran pendek. Kalau sekarang gagal, coba lagi sampai akhirnya berhasil gitu. Kita lihat sekarang di seluruh bagian dunia gitu ya, yang di entertain anak muda yang bisa maju gitu kan. Dunia bisnis misalnya, unicorn besar. Kita contoh aja ya, misalnya kayak Tokopedia, Kaskus, Shopee, Bukalapak, itu inisiatornya adalah anak-anak muda. Jadi itu menjadi motivasi kita untuk bisa menjadi seperti mereka gitu. Dan di dunia politik pun harus ada nih anak-anak muda yang mulai jangan nggak boleh apatis lagi, malahan kan harus mulai terjun, mulai berpikir kritis, mulai juga bisa melayani masyarakat. Jadi ya itu pokoknya intinya adalah jangan cepat putus asa, harus berjuang, terus kita putar otak kita di saat-saat sulit, dan yang pastinya harus intinya gini, kita itu nggak perlu jadi orang lain, jadi diri sendiri ya. Beda nggak masalah, yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan.